Shalom, shalom, selamat sore menjelang malam, selamat kembali kita boleh beribadah ya dengan satu tema yang sangat menarik yaitu Valentine. Di mana-mana kita melihat warna pink ya, dekorasi, ya kita lihat balon-balon, tadi di depan ada foto booth sedikit dan bahkan PowerPoint yang kita lihat juga bentuknya ada merah-merah pink gitu ya. Semuanya bernuansa pink. Ya, dan pada kesempatan kali ini pertama kali khotbah ya sebagai sang suami ya, baru menikah, pertama kali khotbah di Pemuda sebagai status bukan lagi lajang tapi bukan juga duda ya. Statusnya statusnya suami ya. Tentunya satu istri, enggak banyak-banyak istri ya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan kali ini saya beri judul Cinta yang benar dan nyata. Katakan bersama saya, cinta yang benar dan nyata. 2, 3. Cinta yang benar dan nyata. Sebelum masuk lebih dalam kebenaran firman Tuhan ya, tentunya saya ambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 19. Kita lihat dulu, next slide. Beberapa hal penting ya tentang Valentine. Banyak orang mungkin dari golongan rohaniwan atau golongan-golongan orang bergereja juga ya menganggap Valentine itu tidak benar atau tidak baik atau tidak patut dirayakan oleh orang-orang Kristen. Dan ini sedikit banyak jawabannya hampir mirip dengan kemarin Imlek ya. Kalau teman-teman ngikutin ibadah Imlek pagi tentunya sedikit banyak hampir sama ya. Banyak orang-orang yang menganggap Valentine ini juga wah nggak patut lah orang Kristen ngerayakan Valentine ya. Banyak alasannya. Kita lihat yang pertama. Alasan pertama apa saja pro kontranya? Banyak pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Yang pertama yaitu asal usul teman-teman. Ya, ada 4 pertanyaan saya sebutkan dulu. Asal usul, lalu perayaan dikomersilkan atau menghasilkan banyak uang atau hedon lah semacam itu. Ketiga, seringkali melibatkan tindakan-tindakan yang amoral atau tidak bermoral. Lalu yang keempat, ungkapan kasih sayang itu harusnya tidak dilakukan hanya sekali dalam setahun, tetapi tiap hari. Sehingga Valentine itu tidak baik dirayakan. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya teman-teman. Ya, tapi kita boleh bahas terlebih dahulu asal-usul perayaan ini. Karena kalau kita lihat sejarahnya banyak sejarah-sejarah dan tidak pasti secara pasti menjelaskan tentang asal-usul. Tapi boleh kita lihat dulu yang pertama asal-usul perayaan ini. Ada 2 saya bawakan, kalau teman-teman bisa googling cek juga boleh. Next slide. Ya, ada satu ritual yang bernama Lupercalia. Dan ini ritualnya juga dipakai kalau nggak salah tanggalnya tanggal 15 ya. Tanggal 15 Februari sehingga mendekati tanggal 14 Februari. Wah, ini berarti Valentine itu asalnya ngikutin Lupercalia ini. Ritual ini apa teman-teman? Ya, ritual ini adalah perayaan orang-orang kuno yang memiliki tradisi kesuburan. Jadi dulu orang-orang kuno ini tradisi Romawi juga memiliki dewa kesuburan. Apa itu dewa kesuburan? Ya dewa seks seperti itu ya. Mengikuti tradisi-tradisi yang tidak baik. Apalagi zaman Romawi, zaman-zaman Latin berkuasa ya. Itu makanya patung-patung dulu tuh patung-patung banyak yang telanjang dan lain sebagainya. Itu menggambarkan ritual seperti ini, Lupercalia, sehingga orang-orang Kristen bilang, wah kita nggak boleh ngerayain Valentine, karena ini Valentine adalah juga merupakan salah satu ritual Lupercalia, seperti itu teman-teman. Ya, tanggal perayaannya 15 Februari, mirip-mirip, wah ini Valentine, dikatakan seperti itu. Lalu next slide lagi, ada juga yang beranggapan orang Kristen ini biasanya, wah kalau itu terlalu duniawi, ya alasannya ini Santo Valentinus. Ada salah satu santo yang dari Vatikan juga, ya menjelaskan bahwa Valentine itu karena ada dari salah satu
santo, yaitu Santo Valentinus. Santo Valentinus itu begitu baik teman-teman. Dan santo ini mengasihi orang-orang Kristen yang ada di penjara. Lalu dia juga melakukan pernikahan rahasia yang dilarang oleh kaisar. Dia juga mencintai, menyayangi anak perempuan penjaga penjara. Sehingga wah banyak novel-novelnya ya, mungkin ada cerita-ceritanya, teman-teman boleh cari di Google ya. Bagaimana santo ini mengasihi dan lain sebagainya, sehingga dibuatlah tanggal 14 dia mati, sehingga dibuatlah tanggal acara yang bernama Valentine, yaitu hari kasih sayang, seperti itu ya. Tetapi kalau kita boleh lihat banyak orang yang kontra atau nggak setuju sama Valentine, tapi bolehkah kita tetap merayakan Valentine? Orang Kristen tentunya boleh jawabannya, karena kita merayakan ya. Kalau enggak ya udah dilarang dari awal. Kenapa kita boleh? Ya, satu hal ketika diciptakan tidak baik bukan berarti menjadikan hal itu tidak baik dilakukan selanjutnya. Misalnya saya kasih perumpamaan lebih mudah teman-teman. Misalnya dulu orang membuat pisau untuk digunakan untuk membunuh misalnya. Tetapi apakah sekarang ya ibu-ibu di dapur ketika memasak tidak boleh memakai pisau? Tentunya boleh, ya kan? Tentunya boleh. Sehingga yang disalahkan bukan pisaunya, tetapi yaitu orangnya. Merayakannya dengan cara seperti apa. Sehingga asal usul ini tidak menjadikan kita tidak boleh merayakan Valentine. Sesuatu yang salah dari sisi asal usul tidak menjadikan hal itu otomatis salah pada dirinya sendiri. Ya, kita next slide aja. Karena sudah pasti ya, dari asal usul kita tetap boleh kok ngerayakan. Yang kedua, ada yang bilang kayak gini, Valentine itu bentuk komersialisasi perayaan sehingga banyak menghasilkan keuntungan-keuntungan. Ya, ini adalah bentuk hedonisme, materialisme. Seharusnya orang Kristen tidak boleh melakukannya. Ya, saya mau katakan, kalau begitu apakah Natal juga salah satu bentuk komersialisme terus tidak boleh merayakan Natal? Tentunya tidak. Kita boleh merayakan Natal. Ya, pernikahan juga banyak ya, melibatkan misalnya wedding organizer, melibatkan yang nata ruangan, lighting dan lain sebagainya, dan jadikan bentuk komersialisme. Apakah itu juga bentuk pelanggaran atas perayaan pernikahan? Tentunya tidak. Sehingga komersialisme tentang perayaan Valentine ini juga sama. Enggak masalah. Asalkan dilakukan dengan cara yang tepat, dengan benar. Gitu ya. Kita lihat poin yang ketiga. Tradisi dengan tindakan yang immoral. Kalau zaman beberapa daerah tempat lain selain di Indonesia, banyak sekali orang-orang yang melakukan Valentine ini dengan tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Ya, karena kasih sayang ya, akhirnya bersetubuh, free sex dan lain sebagainya, minum-minum bersama ya, pesta pora dan lain sebagainya. Tradisi dengan tindakan immoral ini apakah menjadikan Valentine tidak boleh dirayakan? Tentunya tidak. Karena tradisi ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, respon kita seharusnya seperti apa? Tentunya melakukan Valentine dengan tindakan-tindakan yang baik. Teman-teman bisa melakukan Valentine misalnya kayak sekarang kita kumpul ya, bersukacita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, atau mungkin di luar sana kita menunjukkan kasih sayang untuk berbagi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau berbagi kepada teman-teman yang penyakit kanker dan lain sebagainya tanpa mungkin orang ketahui. Karena ini adalah satu momen yang spesial. Tidak masalah teman-teman kita memiliki momen-momen yang spesial. Next slide lagi. Ya, ini yang terakhir. Ungkapan kasih sayang 1 tahun 1 kali. Oh, Valentine itu cuma ngerayakan hari kasih sayang setahun sekali. Sedangkan firman Tuhan mengatakan kasih itu harus setiap hari. Mengasihi sesama itu setiap saat, seperti itu. Apakah dengan seperti itu kita tidak boleh merayakan Valentine? Tentunya juga tidak jawabannya teman-teman.
Ya. Jika dilakukan dengan benar, momen ini justru bisa membawa banyak manfaat. Lebih baik lagi apabila perwujudan cinta sesuai dengan Alkitab. Sehingga kita nanti akan lihat kita lihat firman Tuhan di 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 tentang bagaimana cinta itu, bagaimana mengasihi itu. Ya. Ungkapan kasih sayang ini. Kita lihat satu ayat sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lihat dalam ada ya. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. 1 Korintus 9 ini ayatnya yang Imlek kemarin ya. 19 sampai 23. Saya bacakan buat teman-teman dengan cepat 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ayat 20, demikianlah bagi orang Yahudi, aku akan menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Teman-teman, Valentine ya bukan satu hal yang haram kita lakukan. Valentine adalah satu hal yang sangat baik kita boleh lakukan. Tujuannya apa? Bisa jadi Valentine ini kita pakai untuk mewartakan Injil. Bisa jadi Valentine ini kita bisa pakai untuk membawa teman kita misalnya yang belum percaya pada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Momen ini bisa dipakai teman-teman. Mungkin teman-teman bisa kasih coklat, kasih mawar, kasih apapun. Dengan ayat atau dengan kata-kata atau dengan kesaksian atau dengan ngobrol sama teman-teman. Sehingga Valentine ini menjadikan satu momen yang indah buat kita dan buat teman-teman yang belum mengenal Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga jangan pikirkan Valentine sekedar romansa picisan, ya, sekedar romantis terus selesai. Tidak teman-teman, pakai segala momen dalam kehidupan teman-teman untuk menjadikan Valentine ini menjadi pewartaan Injil. Sehingga boleh atau tidak Valentine? Boleh, tapi dengan cara yang tepat. Dengan makna yang mendalam, sehingga tidak hanya sebagai momen-momen sederhana terus selesai, tapi menjadi momen yang berharga buat orang-orang yang kita kasihi. Mungkin orang tua yang belum percaya Kristus, mungkin saudara atau teman dekat, kita bisa ngobrol santai, nggak perlu yang khotbah kamu harus terima Yesus kayak gitu, terus debat malah jadi kacau ya teman-teman. Tetapi ngobrol santai ya, kita saksikan kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kadang-kala kita merasa canggung kan kalau ngomong tentang rohani-rohani. Tetapi kalau kita membiasakan diri Kristus tinggal di dalam kita, kita akan bisa nyampaikan Injil kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau keluarga kita yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Itu hanya pertama-pertama aja ya. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Next slide. Apa saja tanda kasih yang sejati? Tadi kalau firman Tuhan saya beri judul cinta yang benar dan nyata. Ya, cinta yang benar dan nyata. Kita akan masuk, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan kasih yang sejati? Apa saja tanda kasih yang sejati, bukan yang dimaksud ya. Apa saja tanda kasih yang sejati? Teman-teman, kalau kita mengasihi
saudara kita, atau mengasihi pacar yang punya pacar, atau mengasihi istri, saya aja yang punya istri, ya, atau mengasihi papa, mama, keluarga, teman-teman saudara. Kira-kira apa yang menjadi tanda kasih kita? Ada yang mau kasih contoh? Kalau anak sekolah minggu kemarin khotbahnya mengasihi orang tua, bantu mama nyuci piring dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya. Kalau misalnya kaum muda, kira-kira apa? Yang sekolah belajar memberikan nilai yang terbaik. Ya, supaya memiliki prospek yang baik ke depan. Kalau misalnya yang bekerja, berusaha untuk menginovasi diri, memberikan kreativitas diri yang terbaik untuk apa? Menjadi lebih maju sehingga orang tua disenangkan dan lain sebagainya. Yang sudah menikah dan lain sebagainya. Itu mungkin apa? Sebagai wujud ya, kasih yang kita ungkapkan. Tetapi sebelum kita mengungkapkan satu hal, mengungkapkan kasih yang kita miliki, yang paling penting kita harus punya terlebih dahulu sebelum kita melakukan satu hal adalah pemahaman yang benar. Kemarin beberapa tahun yang lalu ketika saya sekolah Alkitab di SAB, saya kelas 1, tingkat 1 itu puasa ya teman-teman. Wah, puasa adalah satu hal yang keren bagi saya, bagi kita semua di SAB. Wah, karena hamba Tuhan ya kan, kita harus bisa puasa. Saya bisa puasa 3 hari, 2 hari bisa teman-teman. Saya melakukannya dengan semangat. Tetapi teman-teman boleh ketika saya belajar tentang puasa, saya baca perjanjian lama, saya malu teman-teman. Karena apa? Yang saya lakukan dulu dengan motivasi yang salah, pemahaman yang salah membuat saya malu. Kalau dulu saya berpikir puasa itu untuk apa? Untuk dapat cewek teman-teman. Saya puasain ada satu cewek yang saya suka, saya puasain doa puasa supaya cewek itu suka sama saya. Keluar nggak dapat. Padahal 3 hari 3 malam puasa ya, seperti itu. Saya juga puasain supaya kurus, benar dapat kurus ya. Turun 30 kilo, 40 kilo, keluar balik lagi. Ya, lebih besar lagi, lebih gemuk lagi. Tetapi ketika saya baca firman Tuhan ternyata puasa itu untuk apa? Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ketika Ratu Esther berpuasa untuk keselamatan jiwa-jiwa, Yunus berpuasa untuk kota Niniwe. Banyak sekali ya, Paulus berpuasa di perjanjian baru untuk keselamatan jiwa-jiwa dan lain sebagainya. Sehingga puasa menurut saya ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan dengan banyaknya ayat-ayat tentang puasa adalah bentuk bukan egosentris. Bukan tentang saya tapi tentang mereka orang yang belum percaya, dan bukan tentang saya tetapi tentang Tuhan. Itu tentang puasa. Sekarang kita bahas tentang kasih, mencintai. Ya, apa saja tanda kasih yang sejati? Yang pertama, next slide. Cinta yang benar. Tadi kita belum baca firman Tuhannya ya. Kita masuk dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Kita akan baca bersama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Ya, kita baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. 2, 3. Kalau ada 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 17, kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Oh, saya yang salah berarti, maaf. Malu ya. Mencet banter salah gitu ya. Pendeta lagi. Kepencet teman-teman. Salah 3 sampai 5. Ayo kita baca bersama-sama 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Puji nama Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Ya, Yohanes rasul yang seringkali menjelaskan tentang kasih. Baik di Injil Yohanes, baik di kitab 1 Yohanes ini, kita lihat Rasul Yohanes ini
menjelaskan, murid Yesus satu ini menjelaskan tentang kasih begitu panjang kepada jemaat-jemaat, ya, pada murid-murid. Sehingga kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, bahkan di Injil Yohanes, ya, Yohanes mengajarkan tentang kasih Kristus. Sehingga dikatakan demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Di sini siapa yang belum tahu kasih Kristus? Udah tahu? Bagaimana dia yang Allah itu menjadi manusia, ya, mati, nggak cuma menjadi manusia, dia mau mati untuk tebus dosa-dosa kita semua. Sehingga kita yang menjijikkan ini, kita yang berdosa, yang seharusnya dilaknati, dihukum mati, ya, tetapi bisa diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita. Karena perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi Allah yang setia dan adil itu mengampuni, menebus dosa kita. Bersih seperti salju dikatakan. Putih seperti salju. Ya, yang dulunya merah seperti kemirsi ya, dijadikan putih seperti salju. Bayangkan teman-teman, kita yang berdosa, kita bayangkan dosa-dosa kita. Yang apa yang kita sudah lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan. Di kita yang seringkali tidak setia, dia tetap setia kepada kita, tetap ayo datang kepadaku. Ya, bayangkan teman-teman, mengasihinya Kristus kepada kita. Sehingga kita tidak hanya dilepaskan dari kutuk dosa, tetapi dia mau mengangkat kita, melepaskan dari kuasa dosa. Kita yang tidak mampu berbuat baik, ketika kita terima Roh Kudus di dalam hati kita dimampukan untuk berbuat baik. Kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang tulus. Kalau dulu melakukan kebaikan untuk pansos, untuk sesuatu hal-hal yang bernilai fana, ya, untuk nama baik, untuk apa lagi, untuk diberkati dan lain sebagainya. Kita menjadi orang-orang yang menjadi tulus kepada orang lain. Kita berbuat baik karena dia sudah melakukan kebaikan terlebih dahulu kepada saya. Kita memberikan orang-orang yang membutuhkan karena dia terlebih dahulu mengasihi saya, memberikan semuanya, memberikan segala kebutuhan saya. Sehingga yang perlu kita tahu dalam cinta yang sejati adalah cinta yang benar. Kemarin saya beberapa waktu lalu sempat viral ya satu TikTok yang lucu sekali, bilang Tuhan mengasihi LGBT kayak gitu. Sehingga membenarkan LGBT. Apakah itu benar-benar cinta yang sejati? Apakah Tuhan tidak mencintai LGBT? Kan bingung ya teman-teman. Saya boleh katakan Tuhan mencintai LGBT. Tetapi tidak membenarkan dosa-dosa mereka. Tidak membenarkan kegiatan-kegiatan bersetubuh antara laki-laki dengan laki-laki, lesbian, gay dan lain sebagainya. Mencintai orang-orangnya tapi tidak mencintai dosanya, membenci dosanya. Sama seperti itu kita menjadi anak-anak Tuhan harus memahami, memiliki konsep cinta yang benar. Ketika kita memiliki pacar, misalnya laki-laki punya pacar cewek-cewek punya pacar cowok misalnya. Ya, kamu cinta gak sama aku? Buktikan cintamu, seperti itu ya. Ngajak diranjang, ngajak bersetubuh dan lain sebagainya. Jangan teman-teman, karena apa? Cinta itu harus cinta yang benar, bukan nafsu. Cinta yang benar sehingga apa yang kita miliki ya tidak kita berikan semata-mata karena cinta, kayak gitu ya. Jangan sampai kita dibutakan oleh cinta yang salah. Sehingga kita mesti dekat sama Tuhan, memiliki cinta yang benar. Jangan sampai emosi yang dijadikan patokan dalam perasaan masing-masing. Maksudnya apa? Ketika kita memiliki pilihan untuk berbuat dosa atas nama cinta, jangan sampai perasaan yang dijadikan patokan. Tetapi kebenaran firman Tuhan, Kristus, Injil itu yang jadikan patokan teman-teman. Karena apa? Perasaan kita ya bisa salah teman-teman. Karena natur kita berdosa. Tetapi yang jadi patokan kita, cinta yang benar itu adalah cinta yang daripada Tuhan, Kristus.
Karena kita ketahui kasih Kristus sama orang tua. Banyak kita seringkali menuntut, termasuk saya juga teman-teman. Saya menuntut orang tua saya seperti ini kepada saya, seperti ini, seperti ini. Saya lihat keluarga ini, wah ini loh keluarga ini, oh keluarga ini. Ketika kita paham tentang kasih Kristus, tentunya kita tidak akan menuntut, tetapi kita memberi. Ya. Kadangkala kita mau dikasihi orang tua, tapi kita tidak memberikan yang terbaik untuk orang tua. Atau sebaliknya, orang tua menginginkan anaknya yang terbaik, tapi tidak pernah memberikan yang terbaik. Kita ingat kasih Kristus, Dia tidak mengharapkan timbal balik. Dia memberikan terlebih dahulu, walaupun kita tidak memberikan apa-apa. Dia memberikan kasih itu walaupun kita tidak mengasihinya. Dia memberikan kasih itu walaupun kita tetap berdosa dan tidak setia, selingkuh sana sini. Selingkuh dengan berhala zaman sekarang bukan berhala patung yang disembah-sembah saja teman-teman. Mungkin waktu kita lebih banyak pada gadget. Saya juga ini bicara tentang saya juga. Apakah kita di gadget itu baca firman, lihat artikel-artikel pemahaman tentang Alkitab? No. Banyaknya waktu, kadangkala seminggu sekali pun kita masih courting teman-teman. Alasannya banyak, les, sekolah, kerja. Padahal waktu itu ada seminggu banyak ibadah di tempat ini. Kalau nggak bisa hari Sabtu, Kamis ada, Minggu, pagi ada, sore ada. Sabtu ada, kalau mau doa juga banyak, Jumat jam 3 ada, jam 6 ada. Tiap pagi di sini jam 5 ada. Tetapi kita banyak beralasan. Tetapi Dia teman-teman masih mengasihi kita. Sudah separah itu teman-teman. Tetapi Dia masih mengasihi kita. Lihat cinta yang benar ini. Ketika kita memiliki patokan Kristus sebagai cinta yang benar kita, seharusnya kita bisa mengasihi orang tua kita meskipun orang tua kita gak benar kadang-kadang. Kita dapat mengasihi koko kita misalnya, yang gak benar misalnya. Mukul dan apalah, malak meres dan apa. Kita masih bisa mengasihi dia. Berat kok, iya berat, tapi kita berproses di dalamnya, minta Roh Kudus, minta tolong. Supaya kita dimampukan mengasihi, mencintai dengan benar. Pacar kita. Mungkin udah ada yang mau serius ke jenjang pernikahan teman-teman. Udah tahu pacarnya ternyata sudah pernah melakukan hubungan seks. Bisa nggak kita menerima, memaafkan, mengampuni? Berjalan bersama-sama untuk mengarah lebih baik. Mencintai dengan benar. Ya, bagaimana Allah mengasihi kita. Itu menjadikan patokan kita mencintai. Jangan sampai kita terjebak dengan kata-kata manis. Cewek-cewek tentunya pastinya ya. Manis cowok. Bisa tolak lari. Cowok juga misalnya digoda cewek ya. Nggak cuma cewek aja digoda cowok. Cowok digoda cewek, saya ngalami kemarin di tukang bakso di Balung. Padahal sama istri ya teman-teman. Ceweknya ngelihati, terus ngocok kecap, ngelihati lagi ya gitu. Bisa nggak kita tidak tergoda? Mencintai dengan benar. Jangan sampai cinta yang kita bilang selalu ya, wah aku mencintai kamu misalnya punya pacar nanti atau sekarang udah punya pacar. Jangan sampai cinta itu dijadikan alasan untuk kita berbuat dosa. Sekali lagi patokannya adalah Injil kebenaran. Sehingga Yohanes secara spesifik ya teman-teman mengajarkan bahwa cinta yang benar memiliki standar mutlak yaitu Injil. Apa yang dilakukan oleh Kristus menjadi patokan kasih sayang kita. Sebelum saya paham tentang Injil, khotbah-khotbahnya tentang Injil, saya juga seringkali ya suka menghakimi, lebih banyak suka menghakimi. Kadang sampai sekarang ya, saya lagi berproses juga.
Suka nunjuk orang. Karena patokan saya bukan saja tentang cinta yang benar. Tapi saya juga berpatokan pada keadilan Allah seperti itu. Tetapi kadangkala saya bingung, tetapi Roh Kudus kadang mengingatkan, ingat patokannya Injil. Ingat dia juga lagi berproses. Setiap orang Kristen punya proses masing-masing. Kadang jatuh bangun dalam dosa. Kemarin khotbah dari sharing dari Pak Ketua Ketua Pemuda Yeri, ya berproses. Sehingga ketika kita memiliki cinta yang benar, yaitu sama memiliki patokan Injil itu, kita tidak mudah nunjuk orang kekurangan. Kita boleh nunjuk kekurangan orang untuk menjadikan membangun. Jadi enggak hanya kritik tapi kasih solusi. Kalau perlu dirangkul bareng-bareng. Dalam pemuda, sekarang udah ada humas, bagus banget. Teman-teman kalau misalnya ada pergumulan bisa minta bantu doa teman-teman lain. Telepon, jangan sampai baper tapi ya. Kalau bisa ya, takutnya baper. Ya telepon, ngobrol, saya ada masalah sama orang tua, saya adalah masalah gini-gini. Kita punya pelayanan, sampai punya pelayanan telepon. Kalau teman-teman punya minta bantu buah telepon, kita bareng-bareng, kadang video call teman-teman. Supaya apa? Kita menerapkan kasih Kristus ini teman-teman. Saling membangun, berproses bersama di dalam Tuhan. Jadi menilai cinta dengan akal budi adalah satu hal, tetapi memiliki patokan cinta yaitu Injil adalah hal yang berbeda. Kita juga harus pakai logika berpikir ketika mencintai orang. Tetapi ketika kita memiliki patokan Injil ini, kadangkala logika dikesampingkan. Ya kalau beberapa waktu lalu Pak Ishak Tulus datang bilang soal utang. Mengutangi orang berapa ratus M dan lain sebagainya, jemaatnya ya, seperti itu. Bisa nggak mengampuni orang yang seperti itu? Wah berat 500 juta nggak titik katanya. Wah. Tapi benar ketika dia mengampuni, melepaskan itu, tidak ada rasa jengkel lagi, dongkol lagi, Tuhan memberkati berkali lipat. Ya kita nggak kejar berkatnya ini. Tetapi prosesnya ketika bertumbuh, ketika belum bisa mengampuni, sampai bisa mengampuni, itu berkat sesungguhnya daripada Tuhan. Ketika kita memiliki cinta yang benar teman-teman, proses hidup kita itu akan indah. Yang dulunya tidak bisa menjadi bisa. Yang dulunya malas menjadi rajin itu kadang-kala gak kerasa, tiba-tiba ketika kita lihat 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bisa ya seperti itu. Cinta yang benar berpatokan pada Kristus. Ya, jadi meneladani Kristus bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Teman-teman, cinta yang sejati yaitu teladannya Kristus, Injil itu. Dalam 1 Yohanes 3:16 ini kita belajar cinta yang sejati memiliki patokan yaitu Yesus Kristus. Next slide. Lalu yang kedua, cinta yang sejati ini apa? Tandanya. Tentunya kalau sekedar paham, sekedar memiliki patokan tanpa diwujud nyatakan, cinta ini jadi NFT. Enggak. Jadi cuma ada imajiner, ya, tidak benar-benar nyata, terwujud nyata. Kalau NFT bisa di WD ya, withdraw, bisa keluar uangnya benar. Tapi kalau cinta cuma dalam konsep pemikiran saja, cinta dalam konsep pematokannya Kristus kita paham. Pendeta seperti saya cuma bisa ngomong saja. Tentunya bukan cinta yang sejati. Sehingga cinta yang sejati itu adalah cinta yang benar dan yang kedua adalah cinta yang nyata. Kita baca ayat yang ke-17, saya bacakan buat teman-teman. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Cinta bukan hanya harus benar tetapi juga nyata teman-teman. Cinta sejati melibatkan kebenaran dan tindakan. Ya. Cinta sejati melibatkan kebenaran dan tindakan. Dengan kata lain ketika kita melihat teman-teman, kita memiliki kemampuan, memiliki kesempatan, kita tidak memiliki pilihan lain selain memberikan pertolongan.
Ketika kita memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menolong teman-teman. Teman-teman kita yang membutuhkan, nggak hanya secara finansial. Mungkin butuh ditemenin, dibarengin, atau butuh keberadaan kita. Mungkin ada masalah keluarga, nggak ada yang tahu. Di gereja kelihatannya nyaman-nyaman, enak. Nggak ada yang tahu. Tetapi kita sebagai murid Kristus, teladan memiliki teladan Kristus harus menjadikan cinta itu nyata. Ya, banyak pergumulan-pergumulan pribadi yang kita miliki. Mungkin yang susah cari kerja, mungkin yang kerja tetapi mau naik nggak bisa-bisa, ataupun yang lain nggak punya jodoh misalnya, gitu. Bingung. Saya seneng sekali teman-teman ngumpulin jadi kayak biro jodoh ya. Ayo sini, tak kenal lo gitu. Ya, kadang-kala seperti itu teman-teman. Mungkin yang lain banyak hal kita bisa menolong. Ketika kita memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menolong, jangan sampai kita tidak mau menolong. Cinta yang nyata teman-teman. Para pembaca surat ini pasti menangkap teman-teman. Kesan negatif pada kata dunia. Kalau di ayat 13 dikatakan dunia akan membenci kita dan tidak mengenal kita. Di pasal 3 ayat 1. Ini menyiratkan bahwa kita tidak boleh mengingini apa yang ada di dalam dunia ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sehingga cinta itu tidak hanya wujud nyata menolong, membantu. Tetapi cinta itu juga wujudnya adalah tidak melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, dikatakan kalau di ayat yang ke-17 ya, barang siapa mempunyai harta duniawi. Harta teman-teman adalah satu hal yang fana, tetapi butuh ya. Siapa yang nggak butuh uang di sini, kata angkat tangan? Kasih saya, kasihkan ke saya kalau nggak butuh. Tapi kalau butuh, ya bukan hanya berlaku mengerjakan sesuatu yang bersifat sementara, tetapi lakukan untuk bersifat lakukan yang kita miliki harta dunia ini pakai juga untuk hal-hal yang bernilai kekal teman-teman. Karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jika harta ini pasti lenyap, mengapa kita tidak memaksimalkan selama masih ada di dalam genggaman? Memaksimalkan dengan cara membagikannya. Apa yang sementara akan menghasilkan nilai-nilai yang kekal. Tadi kita belajar cinta yang nyata. Sebelumnya poin yang pertama, cinta yang benar. Kalau kita lihat Kristus sudah memberikan segalanya bagi kita. Segalanya teman-teman. Karena dia memberikan dirinya sendiri. Kalau di Mazmur dikatakan Kristus di surga itu yang istimewa bukan surganya. Allah di dalam kerajaan surga itu yang istimewa bukan surganya, tetapi Allahnya. Dan dia mau hidup di dalam kita sehingga kita dijadikan istimewa. Masihkah kita tidak mau melakukan cinta yang nyata, mewujud nyatakan cinta ini dalam kehidupan kita, dalam suasana Valentine ini? Jika ada orang Kristen yang memiliki kesempatan atau memiliki kemampuan untuk menolong saudaranya, teman-temannya yang menderita kekurangan dan lain sebagainya, atau membutuhkan Injil karena belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita mencontoh Kristus yang tinggal dalam hidup kita, memiliki belas kasihan bagi orang lain. Ya, bukankah kita dulu berada dalam kebutuhan yang paling mendesak dan serius, yaitu dosa, teman-teman? Kebutuhan yang paling mendesak untuk umat manusia itu dosa. Kalau kita dulu nggak ada juru selamat, Kristus nggak mau turun ke dunia, tentunya kita sudah binasa dengan segala tetek bengek yang jelek itu. Kutuk-kutuk udah turun atas kita. Tapi sekarang kita bisa hidup dengan baik, bisa beribadah kepada Tuhan. Kalau dulu ibadah orang Yahudi begitu berat, ya milih korban aja setengah mati. Tetapi Yesus datang ke dunia untuk
menyelesaikan, untuk menggenapi seluruh hukum Taurat sehingga kita bisa datang. Makanya ayatnya, marilah yang letih, lesu, berbeban berat datang kepadaku, itu bicara kepada orang-orang Yahudi yang begitu berat melakukan tata cara ibadah, kewajiban, ritual-ritual agama yang begitu berat. Sehingga Yesus katakan kepada orang Yahudi itu, yang letih, lesu, berbeban berat datanglah kepadaku. Sekarang kita bisa beribadah, bahkan doa, kapanpun, dimanapun, dengan bahasa apapun. Orang Yahudi mesti belajar, mesti dengan ribet. Kita dengan mudah kita datang pada Tuhan, tetapi kita masih sering kali tidak mau datang pada Tuhan. Ya, cinta apa? Kita boleh nyanyi mencintai Tuhan, tetapi beban kewajiban berat dalam hidup kita, yaitu melayani Dia. Pakai itu kesempatan, masih muda teman-teman. Kalau sudah tua, banyak orang beralasan ya, nanti aja kalau sudah tua. Kalau sudah tua, nanti aja, kalau sudah mau mati baru percaya. Ya, kita nggak terima upah yang kekal di surga itu. Di surga kita pasti selamat pasti, tapi ada kekekalan, ada satu mahkota yang indah, ada upah-upah yang besar di surga nanti ketika kita melakukan yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita belajar tadi yang pertama, cinta yang benar dan cinta yang nyata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Haleluya. Nanti kita boleh mengikuti lomba, ada acara, dapat coklat, dapat hadiah, pemenang nanti ada lomba-lomba mungkin dijelaskan selanjutnya. Tapi kita lihat momen Valentine ini, kita mengingat kembali Kristus, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Boleh diwujud nyatakan dalam hidup kita, bukan hanya dalam pikiran, bukan hanya dalam perasaan, tetapi diwujud nyatakan dalam keseharian kita. Mulai dari saudara, teman-teman, orang tua yang mungkin belum terima Yesus. Perlahan-lahan kita bawa hidup kita berubah, terima Yesus. Kita berubah, menjadi berkat, menjadi terang buat mereka sehingga mereka melihat perubahan dalam diri kita. Dan perlahan-lahan secara verbal kita juga akan nyatakan. Kalau teman-teman mungkin ada yang belum dibaptis, nanti Maret mau dibaptis. Baptisan air adalah salah satu wujud proklamasi diri kita bahwa kita mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dulu kita manusia lama dan kita akan berjalan bersama Tuhan menjadi manusia yang baru, dipenuhkan oleh Roh Kudus dan berjalan berproses hari lebih hari menjadi lebih dewasa serupa dengan Dia. Dan apa yang kita kerjakan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak peduli teman-teman pekerjaan teman-teman nanti yang akan teman-teman lakukan. Tidak harus jadi pendeta teman-teman untuk mengabarkan Injil. Tidak harus jadi hamba Tuhan untuk jadi saksi. Siapapun kita, dimanapun kita, dengan latar belakang apapun kita, miskin, kaya, jelek, cantik, tapi semua cantik di sini ya, cantik, ganteng semua. Apapun latar belakang kita, apapun ketidakmampuan kita. Kalau kita tahu Nick Fujikik, satu penginjil ya, hamba Tuhan yang tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, hanya memiliki badan aja, bisa jadi berkat buat orang lain, menjadi satu motivator yang besar. Apalagi kita yang punya tangan kaki lengkap, punya mata yang lengkap, punya kekuatan, punya kreativitas yang tinggi. Anak-anak muda menjadi tiang-tiang penopang gereja. Akhirnya kita mau hari lepas hari menerapkan cinta yang sejati. Di momen Valentine ini kita sama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan.